Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Titis Apriyadi Uga dengan standbook F1C1191060. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai bakteri yang saya ambil, yaitu Saccharomyces cerevisiae. Saya akan menjelaskan mulai dari identifikasinya, kurva pertumbuhannya, media pertumbuhannya, hingga metabolismenya. Baik, yang pertama berikut adalah gambar bakteri Saccharomyces cerevisiae. Kedua adalah klasifikasi Saccharomyces cerevisiae. Kingdomnya adalah fungi, filumnya Ascomycota, subfilumnya Saccharomycotina, kelasnya Saccharomycetes, ordonya Saccharomycetales, familinya Saccharomycetaceae, genusnya Saccharomyces, dan spesiesnya Saccharomyces cerevisiae. Saccharomyces cerevisiae dapat ditemukan di alam bebas, terutama di tanah, serta ditemukan juga pada buah-buahan, salah satunya pada nira kelapa. Yang kedua adalah sistem respirasi. Saccharomyces cerevisiae merupakan mikroba yang bersifat fakultatif. Ini berarti mikroba tersebut memiliki dua mekanisme dalam mendapatkan energinya. Yang pertama, terdapat udara. Terdapat udara ini maksudnya tenaga diperoleh dari respirasi aerob. Respirasi aerob adalah respirasi yang memerlukan oksigen. Yang kedua, tidak terdapat udara. Maksudnya, tenaga diperoleh dari respirasi anaerob. Respirasi anaerob adalah respirasi yang tidak memerlukan oksigen. Ciri-ciri dari Saccharomyces cerevisiae. Ukurannya berbentuk bulat telur dengan diameter 5-10 nm. Tumbuh dan berkembangnya, pertumbuhan Saccharomyces cerevisiae dipengaruhi oleh adanya penambahan nutrisi, yaitu unsur karbon sebagai sumber karbon, unsur N yang diperoleh dari penambahan urea dan Za, unsur amonium dan pepton, unsur mineral dan vitamin. Saccharomyces cerevisiae ini termasuk dalam bakteri heterotropik, yaitu mikroba yang dapat membuat makanannya sendiri. Hal ini disebabkan karena Saccharomyces cerevisiae dapat memecah karbohidrat untuk digunakan sebagai sumber energi. Kurva dari pertumbuhan bakteri. Kurva dari pertumbuhan bakteri terdapat 4 fase. Yang pertama ada fase lak, yang kedua fase log, yang ketiga fase stasionari, dan yang keempat adalah fase kematian. Yang pertama yaitu fase lak. Fase lak di sini sebagai adaptasi mikroba untuk persiapan membelah diri. Yang kedua adalah fase log. Fase log di sini untuk pembelahan diri secara eksponensial. Yang ketiga fase stasionari atau pertumbuhannya secara konstan. Dan yang terakhir, fase kematian, nutrisinya sudah habis sehingga selnya mengalami kematian. Untuk media pertumbuhan dari Saccharomyces cerevisiae digunakan media YPG atau Yeast Extract Peptone Glycerol. Komposisinya yang pertama adalah glukosa. Glukosa ini dia sebagai sumber energi utama. Yang kedua adalah pepton sebagai sumber nitrogen yang sering digunakan dalam proses fermentasi. Yang ketiga ekstrak Hammer sebagai sumber nitrogen pada bakteri. Dan yang keempat adalah Aquades. Aquades di sini berfungsi sebagai pelarut dalam pembuatan media serta untuk membawa nutrisi molekul rendah agar dapat melintasi membran sel bakteri. Untuk proses metabolisme dari Saccharomyces cerevisiae, yang pertama metabolit primer. Saccharomyces cerevisiae adalah salah satu spesies Hammer yang memiliki daya konversi gula menjadi etanol sangat tinggi. Produk metabolit utamanya adalah etanol, CO2, dan air. Untuk metabolit sekunder, proses produksi bioetanol dapat dilakukan dengan konversi bahan baku melalui proses fermentasi. Proses fermentasi menggunakan bantuan dari Saccharomyces cerevisiae. Selanjutnya adalah proses glikolisis. Etanol dibentuk melalui reaksi Emden-Meyerhof-Parnas atau EMP, atau yang biasa disebut dengan jalur glikolisis. Glikolisis yang terjadi secara anaerobik
akan menghasilkan pirufat yang akan dioksidasi oleh enzim alkohol dehidrogenase. Biosintesis pada awalnya dimulai dengan pengubahan glukosa menjadi 6-fruktosa dan dipecah menjadi gliseraldehid 3-fosfat atau G3P tahap 1. Kemudian G3P dipecah untuk menghasilkan NADH dan pirufat pada tahap 2. Dan pada akhirnya pirufat dioksidasi oleh alkohol dehidrogenase menjadi alkohol. Selanjutnya, proses metabolisme protein pada Saccharomyces cerevisiae. Metabolisme merupakan serentetan reaksi kimia yang terjadi dalam sel hidup. Dalam metabolisme ada dua fase, yaitu katabolisme dan anabolisme. Secara menyeluruh, sebagian besar katabolisme adalah respirasi seluler di mana glukosa dan bahan bakar organik yang lain dipecah menjadi karbon dan air dengan membebaskan energi. Energi yang diperoleh disimpan dalam molekul-molekul organik dan digunakan untuk melakukan kerja dan sel. Kebalikan dari katabolisme adalah anabolisme, yang merupakan serangkaian reaksi-reaksi kimia yang membutuhkan energi untuk membentuk molekul-molekul besar dari molekul-molekul yang lebih kecil, misalnya pembentukan protein dari asam amino. Di mana bisa dilihat pada gambar dari proses metabolisme Saccharomyces cerevisiae. Hasil akhir yang diperoleh adalah asam aminopurin dan asam aminopirimidin. Untuk proses fermentasi dari Saccharomyces cerevisiae adalah proses fermentasi alkohol, di mana fermentasi alkohol merupakan proses pembuatan alkohol dengan memanfaatkan aktivitas yeast. Proses fermentasi adalah anaerob, yaitu mengubah glukosa menjadi alkohol. Tetapi dalam pembuatan starter dibutuhkan suasana aerob di mana oksigen diperlukan untuk pembiakan sel. Pada proses fermentasi, terjadi pemecahan senyawa induk, di mana satu molekul glukosa akan menghasilkan 2 molekul bioetanol, 2 molekul CO2, dan pembebasan energi. Pada proses pemecahan glukosa dalam suasana aerob, bisa dilihat dalam reaksi berikut, di mana C6H12O6 tambah 6O2 menghasilkan 6CO2 tambah 6H2O. Untuk pemecahan glukosa dalam suasana anaerob, reaksinya yaitu C6H12O6 tambah 2C2H5OH menghasilkan H2O. Proses pemecahan glukosa dengan bantuan yeast termaksud salah satu proses enzimatik, karena yeast ini menghasilkan enzim dan secara sederhana dapat dirumuskan sebagai berikut. Bisa dilihat persamaannya, C6H12O6 menghasilkan 2C2H5OH tambah 6CO2 menghasilkan 2 ATP tambah 57 kilokalori. Baik, itu saja yang bisa saya jelaskan mengenai bakteri Saccharomyces cerevisiae yang telah saya dapatkan dari berbagai referensi jurnal dan buku. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Mohon kritikan jika ada kekurangan dan sarannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.